pertama yakni terkait definisi dari konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yakni constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Secara general, konstitusi diartikan sebagai seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu bersifat mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dapat dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara, dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Selanjutnya yakni fungsi dari konstitusi. Konstitusi sendiri memiliki beberapa fungsi, yakni diantaranya yang pertama yaitu konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan yang berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undang lain, dan konvensi. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Nah, gagasan ini dinamakan dengan konstitusionalisme, yang oleh Carl Johansim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Ketiga, konstitusi memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan untuk melaju ke tahap berikutnya. Yang keempat, konstitusi dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang kelima, konstitusi menjamin hak-hak asasi warga negara. Yang kedua adalah perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja kita dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak kita misalnya, yang pertama, mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Lalu jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua mungkin, jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? Lalu apa materi muatannya? Dan apakah konstitusi itu selalu tertulis? Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? Apakah konstitusi sedemikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologi, dan politik tentang konstitusi. Nah, konstitusi ini diperlukan dalam kehidupan berbangsa negara dengan tujuan agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Nah, mengenai sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara ini di satu sisi itu dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain juga untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Konstitusi ini dapat berupa hukum dasar yang tertulis yang lazim disebut dengan undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis. Nah, ada dua macam pengertian tentang konstitusi, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan juga konstitusi dalam arti yang luas. Nah, untuk yang pertama ini, yaitu dalam arti sempit, konstitusi itu merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua, yaitu dalam arti luas, konstitusi
konstitusi itu merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Pembahasan selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika konstitusi Indonesia pada tahun 1945, konstitusi yang digunakan yaitu UUD NRI 1945 dengan masa berlaku 18 Agustus sampai dengan Agustus. Di awal era reformasi atau pertengahan tahun 1998 muncul tuntutan reformasi di masyarakat. Salah satunya yaitu tuntutan reformasi yang kita fokuskan adalah mengamandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 karena UUD NRI 1945 dianggap belum memuat landasan kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Dan juga tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam. Bukti kemerosotan kehidupan nasional yaitu terjadinya krisis di dalam berbagai bidang kehidupan atau krisis multidimensional. Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan 4 kali perubahan. Perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Perubahan UUD NRI 1945 merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi dan sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau Founding Father Indonesia. Ketua Panitia Penyusunan UUD NRI 1945 yaitu Insinyur Soekarno yang menyatakan bahwa UUD NRI 1945 adalah UUD sementara dan kilat serta diharapkan agar lebih sempurna dan lengkap. Proses perubahan UUD NRI 1945 oleh MPR dapat digambarkan di gambar sebelah kanan ini. Kemudian perubahan UUD pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan ini menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Jadi pembahasan selanjutnya adalah mengenai esensi dan juga urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Jadi untuk konstitusi sendiri itu menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwasannya pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Jadi UUD NRI 1945 ini sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan juga hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 ini menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sedangkan sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 ini merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi dalam sejarah politik hukum di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan ini tuh sudah mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap menempatkan UUD 1945 ini sebagai hukum tertinggi. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundang-undangan di bawah UUD ini isinya tuh harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45 ini, maka akan dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD 1945. Nah, berikut dapat kita lihat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
di mana perubahan UUD 1945 ini yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Nah, dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Jadi pengujian konstitusionalitas undang-undang ini itu merupakan pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu baik dari segi formal ataupun material terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, untuk uji material itu menyangkut pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan untuk uji formal itu menyangkut pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material. Rangkuman yang dapat kami ambil yang pertama, dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luasnya, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan juga dijalankan. Kemudian, konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, lalu juga membagi kekuasaan negara dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, kemudian cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Pada awal reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan juga penghormatan terhadap HAM. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD menjadi kebutuhan bersama bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Kemudian rangkuman yang selanjutnya adalah dasar pemikiran perubahan UUD NRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar ada pada Presiden. Awal proses perubahan UUD NRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan dari UUD NRI 1945. Dari proses perubahan UUD NRI 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan UUD dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan. Kemudian hal itu terjadi karena materi perubahan UUD NRI yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 hingga 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan juga diambil keputusan. Kemudian untuk yang ketiga, hal itu berarti bahwa perubahan UUD NRI 1945 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya.